hadirin beriman ahli Jumat rahimahullah. Berdasarkan tarikh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian berdasarkan tarikh juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia pada kisaran 63 tahun. Sehingga tercatat di dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW mengemban bersama Allah Azza wa Jalla kurang lebih 23 tahun. 23 tahun yang kemudian terbagi menjadi dua periode, Makkah dan kemudian Madinah. 13 tahun di Makkah Rasulullah SAW mengemban risalahnya yang menjadi sistem dalam penanganan ketika bermekah adalah pertama Rasulullah SAW, dari pertama Rasulullah SAW yang akan menjadi Rasul, yang kemudian dikenal dengan tahun nubuwah atau tahun kenabian, atau kita semua mafhum dengan di Makkah. Kemudian 10 tahun di Madinah Rasulullah menghabiskan dakwahnya. Adapun tujuan pengenalan tahun selama kurang lebih 10 tahun di Madinah adalah dari pertama mulai Rasulullah SAW hijrah, yang kemudian disebut dengan tahun Hijriah atau masa periode Makkah. Ketika di Makkah berlalu 13 tahun, bagaimana Jumat kaum muslimin yang merupakan kelompok minoritas terdiri dari masyarakat yang katakanlah dalam aspek standarisasi dihuni oleh orang-orang Kristen, berkelompok orang-orang bawah, orang miskin dan orang lemah. Hanya beberapa orang saja yang memiliki gelar dan kewibawaan kaum muslimin yang minoritas pada saat itu. Sedangkan mereka orang-orang yang konsisten dengan Islam didominasi oleh orang-orang kuat secara kekuasaan dan juga secara finansial, sehingga mereka orang-orang Quraisy berkuasa untuk melakukan semacam bentuk teror, paksaan, siksaan, bahkan ancaman intimidasi kepada orang-orang Muslim di Mekah pada saat itu yang merupakan kelompok minoritas kurang lebih 13 tahun lalu. Salah satu di antaranya dirasakan oleh keluarga Yasir. Mereka mengalami tidak hanya sebatas siksaan, tapi intimidasi pun. Bahkan demikian juga dirasakan oleh Rasulullah SAW sendiri bagaimana mereka melakukan sesuatu itu, ancaman-ancaman dan kemudian teror yang lain. Sedikit banyaknya mengintimidasi Rasulullah SAW. Ada hal yang menarik di firman ketika kurang lebih 13 tahun di Makkah dengan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan Islam berkembang, maka Allah memerintahkan kaum muslimin yang pada saat itu masih minoritas berhijrah. Proses hijrah itu kurang lebih dari 13 tahun di Makkah terjadi proses hijrah sampai 3 kali. Hijrah pertama itu terjadi pada tahun ke-72 dari Makkah, yang dilakukan oleh kaum muslimin ke Habasyah atau sekarang Ethiopia. Lalu kemudian hijrah kedua itu dilakukan pada tahun 10 Hijriah setelah Hijrah meninggal, dilakukan kaum muslimin pada Mekah menjadi Taif. Dan hijrah ketiga, hijrah yang dapat dikatakan hijrah yang sukses dilaksanakan kaum muslimin pada tahun ke-13 masa nubuwah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian juga ada hal yang menarik pertimbangan terkait dengan hijrah pertama kaum muslimin yang dilakukan pada tahun ke-7 tahun nubuwah atau kenabian selama dari Mekah ke Habasyah atau sekarang Ethiopia, Afrika Utara. Hijrah dari Mekah ke Habasyah itu kurang lebih terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama terdiri dari 10 orang yang kemudian dipimpin langsung sebagai Amir Safarji Utsman bin Affan. Yang kemudian Nabi Utsman bin Affan itu jadi menantu Rasul dan bahkan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala.
Lalu kemudian gelombang kedua hijrah dari Mekah ke Habasyah itu terdiri dari 101 orang yang dipimpin oleh sepupunya Rasulullah SAW. Sekaligus kakaknya Ali bin Abi Thalib diriwayatkan kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuju Habasyah. Gelombang kedua sebanyak 101 orang. Dan di lain sisi para Quraisy telah menyiapkan siasat yang sangat luar biasa. Mereka mengutus Amr bin As. Amr bin As itu kita kenal sebagai seorang diplomat terulung ketika mereka ketika Umar bin As Islam. Tapi sebelum Amr bin As Islam pernah diutus oleh orang Quraisy menuju Habasyah, menyusul mereka kaum muslimin yang bicara. Ini gelombang kedua. Orang-orang Quraisy langsung menyasar nomor satu Habasyah, yaitu Asham. Asham itu adalah cucunya Abraham. Asham merupakan orang nomor satu di Ethiopia dan kemudian digelar Najasyi. Itu adalah barang yang punya Ebus. Asham atau Najasyi langsung disasar oleh orang Quraisy dengan mengutus Amr bin As. Salah satu tujuan Amr bin As datang dan langsung bertemu secara diplomatik dengan Najasyi adalah salah satu tujuannya adalah untuk kemudian deportasi orang-orang Muslim yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Tetapi Asham atau Najasyi luar biasa. Asham atau Najasyi berkomitmen bahwa siapapun yang datang ke negeri kami dan meminta suaka kalau sekarang, maka partah bagi saya untuk mengeluarkan kembali dari negeri. Jadi Asham atau Najasyi itu melindungi mereka, karena Najasyi itu memiliki komitmen bagi siapa saja yang datang dari luar dan meminta suaka ke negeri kami, maka kami akan memberikannya secara suaka. Melihat gelagat demikian, Amr bin As sebagai seorang diplomat tertentu langsung menyasar masalah yang sensitif kepada Najasyi. Itu masalah akidah. Bahwa sesungguhnya wahai Najasyi, Muhammad dan agamanya telah mengkhianati Isa dan Maryam. Mendengarkan hal itu, Asham atau Najasyi Nebus justru dengan bijak mengkonfirmasi, la usallimu ilaikum. Sekali lagi, aku tidak akan memberikan atau mendeportasi orang-orang ini dan memberikannya kepada orang Quraisy. Hatta aku hingga aku memanggil mereka, fasalhum amma saqulani, sehingga aku bisa mengkonfirmasi apa yang kalian katakan barusan. Jadi Najasyi tidak langsung memvonis dan mengeksekusi. Justru pada pemimpin yang terakhir itu adalah mencoba memediasi dan melakukan tabayun. Maka dipanggillah orang-orang Muslim dan dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan imam syafar gelombang kedua yang hijrah Muslimin dari Mekah menuju Habasyah atau Ethiopia. Tidak banyak yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu. Ja'far bin Abi Thalib hanya membacakan surat 19 Maryam mulai dari ayat pertama hingga pertengahan ayat 29 dan 30 yang isinya sangat luar biasa. Najasyi atau sama menyujudkan ayat Maryam. Karena di dalam surat Maryam terpuji bagaimana Islam sangat menghormati kenabian Isa dan Maryam. Seketika itu Asham atau Najasyi ketika dua kali syahadat dan masuk Islam. Ada hal menarik lain yang bagaimana Jum'ah di Habasyah ini. Seorang yang bernama Siti Rohlah. Siti Rohlah ini adalah anak Abu Sufyan yang turut hijrah bersama Muslimin dari Mekah menuju Habasyah. Siti Rohlah ini adalah manusia amin besar. Kemudian pada suatu malam Siti Rohlah bermimpi bahwa suaminya Umayyah bin Najasyi wajahnya berubah tidak tampak berbeda. Dan keesokan harinya suami Siti Rohlah ini berpindah agama. Sungguh sangat ukuran yang telak untuk Siti Rohlah yang sedang hamil besar. Tujuan karena kita hijrah dari Mekah ke Habasyah ini adalah untuk menyelamatkan akidah. Tapi justru suami sendiri sempat sampai di Habasyah berubah dan berpindah berbeda.
Singkat cerita, kemudian Siti Robiah yang pernah besar melahirkan putrinya yang kemudian diberi nama Habibah atau nama lengkapnya Habibah binti Ubaidillah bin Jasir. Perjalanan terus berlalu, kemudian muncul surat dari Madinah, surat yang kita lihat dari Rasulullah SAW kepada Najasyi, yang isinya adalah bahwa Rasul meminta Asma atau Najasyi yang setelah itu sudah masuk Islam membantu Rasul untuk meminang Siti Robiah atau kemudian namanya menjadi Ummu Habibah. Karena sering perjalanan Siti Robiah itu nama Allah itu kemudian berubah dan kemudian lebih populer dengan kunyah Ummu Habibah. Datanglah surat kemudian dari Madinah ke Habasyah untuk Najasyi yang isinya permintaan Rasulullah SAW untuk bisa menghilangkan Allah untuk Rasul. Maka kemudian Asma atau Najasyi memanggil Ummu Habibah dan keluarganya serta melamarkannya untuk Rasulullah SAW. Dan lamaran yang diterima. Dan ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya menikah dalam jarak jauh dari pernikahan. Hadirin yang diterima pada Jumat Nabi sering perjalanan, kemudian Asma atau Najasyi memerintahkan Ummu Habibah untuk dikirim ke Madinah kepada Ilham Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah sampai di Madinah, Ummu Habibah Rasulullah hanya berkata satu kalimat kepada Ummu Habibah, "Qbiltu, aku menerima." Luar biasa. Yang terima pada Jumat kedua, peristiwa ini menjadi tanda tasbih petunjuk syariat bahwa sistem Islam membolehkan pernikahan sekalipun jarak yang sangat jauh. Habasyah dan juga Madinah kurang lebih jaraknya 2000 km. Lalu kemudian yang kedua dari peristiwa ini bahwa petunjuk syariat membolehkan kita kemudian untuk membayarkan mahar oleh pihak lain. Najasyi sendiri yang membayarkan mahar yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW tertinggi yang pernah dikeluarkan Rasulullah, walaupun dibayarkan oleh Asma atau Najasyi. Maharnya pada saat itu untuk meminang Habibah sekitar 400 dinar. 400 dinar itu kalau konversi ke rupiah 100 dinarnya terdiri dari 4 jutaan, 100 dinar kali 400 jadi sekitar 1,6 miliar. Rasulullah mengatakan, walaupun Rasulullah memberikan mahar seperti itu, walaupun memang mahar yang diberikan Rasul tidak diberikan Rasul, tapi diberikan dan dibayarkan oleh pihak orang lain itu Asma. Sekali lagi, peristiwa ini memberikan satu petunjuk bahwa nikah tidak diberlangsungkan nikah dengan jarak tempuh yang sangat luar biasa, walaupun berbeda tempat, daerah, tempat itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, pembayaran mahar oleh pihak orang lain juga dibolehkan. Dan kemudian yang ketiga, beriman bahwa sesungguhnya ijab dan hukul dalam pernikahan tidak selamanya harus tatap muka atau wasol seperti halnya yang kita saksikan pada dunia pernikahan. Barakallahu fiikum.